kena 700 sekarang bisa 2.100.000. Wah, ini kacau ini. Jadi jangan sampai berpikirnya begitu. Paling penting sekali itu tadi, ini sumber energi kepolisian, lembaga kepolisian. Sehingga kepolisian itu bisa meningkatkan lagi dia punya citra. Tidak ada lagi yang korupsi, misalnya tidak ada lagi yang tilang-tilang, kong kali kong segala macam. Jadi ini jelas penggunaannya. Terima kasih. Ya, baik Pak Syahril dari Jakarta Selatan. Pak Awi, Mas Agus, ini tampaknya semua setuju. Dan ini diharapkan menjadi energi buat kepolisian seperti yang barusan juga sudah kita bahas untuk peningkatan pelayanan. Saya ke Pak Wahyu Pasuruan tadi juga begitu. BPKB 3 bulan, Pak. Kayaknya kelamaan ya Pak. Atau memang kelamaan itu. Dan itu nanti ini salah satu yang akan diperbaiki. Dan itu yang harus harus ada komitmen moral dari para petugas kami di lapangan nantinya di satul-satul yang tersebar di seluruh Indonesia. Tentunya SOP yang sudah dibangun itu ya harus dipatuhi. Apalagi nanti dengan peningkatan administrasi, biaya administrasi ini tentunya juga harus konsekuensinya harus ada peningkatan pelayanan. Ya. Dan Bu Astrid Jakarta Pusat tadi mengatakan ini dukungannya juga untuk terus meningkatkan apa yang sudah dilakukan kepolisian sekarang. Calo tidak lagi muncul. Ini seperti yang juga tadi sudah kita bahas. Harusnya sudah tidak kelihatan lagi nih. Mas Agus, itu bisa kita jamin itu ya? Artinya kita bisa mengawasinya. Gini, ini kan pelayanan online menuju ke pelayanan full online. Ini harus bertahap. Yang saya mohon kepada pemerintah dan kepolisian, tolong yang registrasi kendaraan, kepemilikan kendaraan itu diutamakan sekarang. RI itu tadi, segera. Jangan lagi ada pihak setuju tidak setuju di pusat pemerintahan. Itu segera, karena dari situlah cikal bakal bisa menaikkan PNBP dan seterusnya. Ya, kemudian dari situ dana itu kami akan juga dorong dari sisi publik supaya Kementerian Keuangan memberikan sebagian besar PNBP itu untuk kesejahteraan kepolisian. Ya kan, jadi tidak ada lagi berkeliaran di jalan-jalan yang nggak jelas, ngumpet di balik pohon dan di balik signage ya. Jadi semuanya bekerja dengan baik. Kayaknya Mas Agus pernah juga ini ya di balik pohon. Ya kan kita semua tahu lah gitu ya. Maksud ini saya sudah menjadi kan rahasia umum. Rahasia umum dan itu kan menyakitkan buat saya ya kalau saya anggota. Nah maksud saya gini, dengan Tukin ini mereka kan bisa lebih sejahtera. Untuk itu rakyat juga akan lebih enak. Jadi tahu kalau saya bayar denda sekian itu ya masuk ke negara. Jelas. Karena urusannya iya. Yang namanya calo nongkrong di depan baik seragam atau tidak berseragam di nompol depan-depan Samsat dan kantor-kantor Polres itu sudah tidak ada lagi. Karena kita semua tidak ke sana. Kalau memperpanjang kan tinggal duduk di rumah, kita masukkan data kita, nanti SIM-nya dikirim. Sama, itulah esensi RI, esensi dari elektronik semuanya. Kita mau bayar denda, mau bayar STNK, kita bayar. Muncul situ, thread, Anda melanggar 100 kali lalu lintas, tidak bayar jumlah sekian, bayar. Kalau enggak, tidak bisa diperpanjang. Sehingga kan tidak ada kontak dengan petugas. Semuanya langsung berhubungan melalui online. Gitu ya. Jadi semuanya senang, ada kesejahteraan yang baik, tidak lagi cari-cari bensin untuk patroli, kan capek, itu menyakitkan gitu. Setuju Mas Agus. Jadi bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung bersama kami sedang membahas ini biaya pengurusan untuk surat-surat di kepolisian, bukan pajaknya yang naik, tapi biaya pengurusannya yang mungkin selama ini Anda sudah lakukan. Misalnya Anda ingin memiliki nomor khusus. Nah itu sekarang jelas berapa harganya dan itu akan masuk kemana ke kepolisian untuk mengembangkan apa yang selama ini kita lihat sebagai administrasi atau pelayanannya. Di kepolisian sendiri Pak Awi, saya pengen tahu secara awam saja saya menganggap gini, selama ini kan ada penghasilan bagi kepolisian, sebutlah oknum begitu Pak, di bidang lalu lintas untuk mendapatkan ini. Nah hal-hal semacam ini kemudian nanti perlahan tapi pasti akan bersih. Bagaimana tanggapan di dalam? Bagaimana kemudian secara internal polisi bisa melakukan hal-hal semacam ini juga dari dalam? Bapak Kapolri sudah menyampaikan itu, Mas, bahwasanya di kepemimpinan beliau 1 sampai 3 tahun ke depan ini memang akan memperbaiki sistem pelayanan itu. Dan terakhir 3 tahun terakhir di lalu lintas beliau sampaikan semuanya diharapkan sudah sistem IT semua. Jadi makanya beliau menyampaikan kepada seluruh jajaran untuk berlomba-lomba karena memang tadi dengan keterbatasan anggaran kita button up. Coba apa dari wilayah ini yang bisa mengembangkan misalnya aplikasi-aplikasi pelayanan publik yang sekarang lagi gencar digiatkan. Tentunya nanti kalau sudah ini anggaran sudah masuk seperti ini ada kenaikan dari PNBP nanti masuk, tentunya semua akan
kita masukkan masuk ke dalam sebuah sistem yang lebih integratif ke seluruh wilayah Indonesia. Ya. Ini masih proses memang tadi disampaikan beliau, ini masih berjalan, Mas. Cita-citanya ini luhur. Semua nanti untuk memangkas birokrasi melalui kita percaya pada polisi-polisi yang muda-muda keren gini kan, yang di jalan yang perempuan juga cantik-cantik. Ya kita serahkan saja. Yang penting sekarang jangan ada lagi pungli yang sebetulnya jumlahnya akan lebih besar kalau kita lewat calo daripada kita online. Betul. Ya kan, dan pasti ketika tidak ada kita mudah komplainnya. Jadi terus terang ini baik ya, saya akan dukung tentu khususnya soal PNBP kepada petugas polisian ya, supaya mereka juga ikut sejahtera lalu enak. Jadi kita nggak ada lagi hubungan di jalan kasih segala macam, nggak ada lagi udah. Dan tidak akan ada di jalan kecuali patroli untuk keamanan. Ya, dari kepolisian sendiri Pak, selama ini nanti mulai 6 Januari sudah harus dilakukan. Kalau masyarakat masih menemukan begitu hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita bahas di sini, itu mereka bisa lapor kemana? Ya, lapor kita membuka saluran banyak ya. Yang pertama ada di bidang propam, di sana juga siap melayani terkait pengaduan-pengaduan. Kemudian ada Itwasda, Inspektorat Pengawasan Daerah, juga di sana juga ada pengaduan. Bahkan di Humas Mabes Polri pun sampai ke bawah juga ada salurannya. Dumas di sana. Bahkan lewat media sosial juga nanti sering dilakukan oleh masyarakat. Betul. Dumas sendiri kan kita punya saluran-saluran terkait dengan medsos yang ada, itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kalau terjadi tadi pelayanan-pelayanan publik yang tidak memuaskan. Oke, satu yang penting Mas. Silakan Mas. Itu soal pajak di daerah. Nah, mohon kepala daerah mengaturnya dengan baik, tidak melihat, ini ada kesempatan untuk menaikkan PAD. Ya, hati-hati. Jadi, karena setiap daerah berbeda nih pajaknya. Ini yang kita harus waspadai juga, Menteri Keuangan juga waspadai, supaya daerah, Menteri Dalam Negeri tidak semena-mena, ini ada kenaikan, kita bagiannya mana. Nah, itu yang harus dihilangkan. Oke, jadi dan itu yang harus diketahui oleh masyarakat. Bahwasanya ini secara nasional biaya administrasi seragam ini. Biaya kepengurusan atau administrasi yang tapi kalau pajak nanti tergantung provinsi masing-masing. Ya, sementara ini bukan pajak yang kemarin diumumkan oleh Kementerian Keuangan dan kita bahas pagi ini. Kalau pajak itu masing-masing daerah yang menentukannya, yang tadi kita harapkan juga ini jangan ambil kesempatan, jangan sampai ada miskomunikasi masyarakat yang dimanfaatkan begitu. Tapi mudah-mudahan Anda yang menyaksikan Sapa Indonesia kali ini bisa mengerti mengenai hal ini dan kita sama-sama mengawasinya. Baik, terima kasih Pak Wistiono. Terima kasih Mas Agus juga terima kasih. Kita ketemu lagi ngobrol hal-hal lain yang terus yang baik-baik yang kita bahas mudah-mudahan. Yang positif, tidak yang bikin positif. Orang pusing, ya. Nah, itu tadi yang sudah kami bahas. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi di line telepon interaktif kami. Usai jeda, diduga dibunuh, seorang ibu dan anak di Bangka Belitung ditemukan tewas di dalam lumpur.